Kita berjumpa kembali dalam video tutorial tentang praktikum pemrograman web 2, yaitu menggunakan Anime LTE dan PHP. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat tabel kategori, kemudian tabel satuan, dan juga tabel barang. Kita buat dulu yaitu tabel kategori. Kita menggunakan PHP admin, kita akan buat tabel, namanya adalah tbl kategori. Jumlah kolomnya 2. Kemudian kita buat di sini ID kategori, tipenya int, panjangnya 11. Kemudian ini jadikan primary key. Lalu kita jadikan AI atau increment agar nanti nomornya bertambah secara otomatis. Kemudian kita buat variabel atau field name kategori, tipenya varchar, panjangnya misalnya 15. Kemudian ini kita simpan. Nah, ini sudah kita buat. Selanjutnya kita buat tabel yang kedua, yaitu tabel satuan. Kita akan membuat tabel satuan. Kita buat sini tbl satuan. Jumlah kolomnya juga 2. Kita buat sini ID satuan, tipenya int, panjangnya 11. Kemudian kita buat sini index primary. Kemudian kita buat sini AI atau increment. Lalu kita buat sini nm satuan, misalnya seperti itu. Lalu kita buat varchar, panjangnya kita buat misalnya 10. Kemudian kita simpan. Nah, itu dulu kita akan buat ya. Jadi ada 2 penambahan tabel kategori dan tabel satuan. Kita akan kerjakan satu persatu dari 2 tabel ini. Kita mulai dari tabel kategori dahulu. Untuk kita membuat tabel kategori, untuk mengisi datanya, kita buat dulu folder ya di dalam folder websitenya, yaitu di C, kemudian smpp, htdocs, lalu kita cari di sini wpos ya, ini ya, di sini pos minimarket, kemudian master data, lalu kita buat sini folder, yaitu folder data kategori, data underscore kategori. Nah, yang bisa kita ambil dari sini adalah kita copy dari sini, mulai dari list user, hapus, edit, kemudian simpan user, tambah user, update user. Nah, ini bisa kita ambil, nanti kita modifikasi. Kita copy, lalu kita letakkan di dalam kategori ini. Nah, semua yang ada kata usernya kita rubah menjadi kategori. Ini juga kita rubah menjadi kategori. Ini juga kita rubah menjadi kategori ya. Jadi untuk mempermudah kita untuk membuat data kategori ya. Jadi jangan semuanya kita dimulai dari awal. Ada hal-hal tertentu yang bisa kita copy dan kita modifikasi gunanya untuk mempercepat pembuatan program. Nah, sekarang kita sudah buat kategori filenya ya. Sebelum lagi kita masuk ke pengeditan ataupun modifikasi coding ini, kita tambahkan dulu menunya ya di dalam
website ini ya. Jadi kita tambahkan dulu. Jadi menunya kita tambah di sini di master, di bawah data user kita akan tambah namanya data kategori. Nah, dari mana itu kita ambil di dalam backend. Di sini ada menu all. Kita akan tambahkan di sini yaitu data kategori ya. Jadi di sini buat sini data kategori. Jadi dia ada di sini ya, data kategori. Kemudian di sini harapnya kita buat di sini open sama dengan data kategori. Nah, ini sudah kita buat linknya dan ini adalah nama menunya. Kemudian kita daftarkan di dalam page control ya. Di dalam page control kita harus tambahkan di sini mulai dari sini ya sampai sini ya, kita copy lalu kita pastekan di sini ya. Kita buat di sini data kategori ya. Jadi ini kita rubah semua ya supaya mempermudah kita ya. Jadi page control harus dirubah juga. Nah, ini nggak perlu, kita hapus ya. Jadi ini kita buat di sini data kategori. Nah, ini kita rubah ya. Demikian juga untuk yang ini. Kita akan rubah ya. Ini semua kita rubah. Jangan sampai ada yang lupa atau ketinggalan. Ya, sudah ya. Jadi sudah kita buat di sini. Seperti ini data kategori. Kemudian kita akan modifikasi juga di dalam kategori ini yaitu tentang list kategori. Nah, ini kita rubah. Ini namanya tadi TBL kategori. Kemudian nama NM kategori, urutannya kategori. Lalu ini buat sini kategori. Lalu sini kategori. Ya, jadi di sini kita buat sini kategori. Ini kita buat misalnya nomor, lalu sini nama kategori. Nah, ini kita buat sini ya. Jadi ada nomor, nama kategori, aksi ya. Untuk aktifnya nggak usah kita buat. Jadi ini kita hilangkan saja untuk ini ya. Ini kita hilangkan, nggak perlu. Nah, jadi ini sudah kita lanjutkan ke sini ya. Nah, kita buat sini nomor lah ya, nomor string NO sama dengan 1. Jadi nomornya dimulai dari 1, lalu di sini kita buat jadi no, jadi string no ya. Ini kita buat di sini string no, kemudian di sini kita buat string no plus plus ya, karena untuk perulangan jadi dia bertambah-tambah terus sesuai dengan jumlah data. Kemudian di sini kita buat sini NM kategori, lalu yang lainnya nggak perlu, kita buang seperti ini. Kemudian ini nggak perlu ya, sama status tidak. Lalu di sini perlu ya untuk mengedit dan menghapus, edit
kategori. Ini ID kategori ya. Kemudian ini untuk hapus kategori, hapus kategori. Sini ID kategori. Nah, gitu ya. Jadi untuk merubahnya sesuai dengan tabel ya. Jadi ini kita sudah bisa. Sekarang kita panggil ya. Kita refresh dulu apakah sudah berubah menunya di dalam master. Nah, ini sudah bertambah ya. Jadi ini kita klik ya data kategori. Ya, ini sudah nampak ya kan. Cuma masih kosong. Jadi kita akan buat tambah kategorinya. Nah, untuk tambahnya ini kita ganti, ini tambah kategori, Kita buka tambah kategori di sini. Nah, ini. Nah, untuk buat kode nggak perlu karena tadi auto increment, ini kita hilangkan saja. Ini kita untuk apa namanya? Ini nggak perlu ya. Ini nggak perlu ya. Jadi ini nggak perlu karena ini kan nggak perlu dibaca ya. Jadi kita akan hapus ini ya, nggak perlu. Berarti sini kategori ya, di sini kita buat kategori. Ini tambah kategori ya. Jadi ini kita hapus, ini kita ganti ya, simpan kategori. Ini kita ganti jadi nama kategori. Ini juga kita ganti jadi nama kategori ya. Ini kita ganti nama kategori. Ini juga kategori ya. Ini perhatikan besar kecilnya ya, jadi mempengaruhi. Ini juga nama kategori. Ini kita hapus, tidak penting, nggak perlu gitu ya. Nah, ini juga kita akan hilangkan sampai di sini ya. Baik, itu kita sudah hilangkan. Tinggal hanya nama kategori. Ya, jadi ini perhatikan ya nama-nama ini, nama name ini juga perhatikan semuanya, jangan sampai ada yang salah. Nah, sekarang kita lanjut untuk melihat di sini ya. Kita klik ini, apakah sudah berubah. Oh, ini jadi tambah user ya, jadi nggak salah ya. Coba kita lihat di sini sudah dirubah, tambah kategori lain. Tambah di sini ya, tambah kategori ini sudah dirubah ya. Mungkin karena belum di refresh tadi ya. Nah, ini sudah ya. Nah, ini jadi tambah kategori ya, sudah bertambah ya. Jadi sudah berubah. Sekarang kita membuat perintah simpannya. Perintah simpan itu kita ambil dari sini, simpan kategori. Nah, ini dia ya. Jadi ini kita buang saja, kita hapus yang nggak perlu. Kita hapus. Maka di sini kita buat sini nm kategori. Ini adalah nama kategori. Kemudian sini kita ganti nama tabelnya juga kategori. Ini tidak ada lagi. Langsung saja ini nama nm kategori. Yang lainnya juga kita hapus, tidak perlu. Ini juga kita hapus. Yang tinggal adalah nm kategori. Ini yang lainnya juga kita hapus
ya seperti ini, dan kembali ke data kategori. Nah, seperti ini ya perintahnya. Sekarang kita mau uji coba untuk menyimpan kategori tersebut. Ini kita refresh dulu. Kita buat nama kategori, misalnya makanan. Lalu kita simpan. Nah, sudah masuk ya. Jadi ini sudah masuk. Jadi ini nomornya masih di pinggir, kita buat di tengah gitu misalnya ya. Jadi kita buat di tengah, maka kita buat di sini align ya. Jadi align ini center agar dia di tengah. Kemudian coba ini kita lihat, kita bisa edit dan juga kita bisa hapus, ya kan? Nah, sekarang kita mau mengedit ya. Mengedit, maka kita harus membuka file edit kategori ini. Nah, ini kita ganti menjadi kategori. Kemudian juga ID kategori, order by NM kategori. Nah, yang lainnya kita hilang, hapus ini yang nggak perlu. Ini kita hapus. Yang tinggal ini NM kategori. Ini juga kita buat ganti jadi NM kategori. Ini kita rubah judulnya ya. Ini kalau kita mau ya, kita mau mengeditnya, maka kita harus rubah nama-nama yang ada di sini yang tidak sesuai ya. Jadi kita buat di sini, jadi kan lebih cepat ya daripada kita ngetik ulang. Ini kita buat ya nama kategori, kemudian juga nama kategori, ini juga nama kategori, ini juga, lalu value nya adalah NM kategori, ini nama kategori. Nah, yang lainnya dihapus ya, seperti ini kita ini harus tetap ada ya. Ini harus tetap ada, lupa tadi saya ya. Ini harus tetap ada karena itu penting ya. ID kategori ini tetap kita buat karena itu penting. Berarti ini kita buat sini ID kategori. Maka ini kita letakkan di sini ya, di sini. Di mananya ini ID kategori. Nah, di sini ya, di value ya, di value nya ini juga kita rubah menjadi XID kategori, XID kategori ya kan. Yang lainnya kita hapus, nggak perlu ya. Seperti ini kita hapus sampai di sini ya. Ya, ini kita hapus, yang jadi tinggal seperti ini ya. Ini sudah, ini update, oke. Nah, sekarang kita mau praktekkan untuk edit. Nah, kita edit seperti ini ya, mungkin kita ganti misalnya minuman. Nah, belum bisa kita simpan, kita harus rubah dulu codingnya, yaitu coding di update kategori ini. Nah, ini kita rubah ID kategori, ini juga kita rubah, ini juga NM kategori, ini kita rubah juga nama kategori, yang lainnya kita hapus. Nah, ini update tbl kategori, ini NM kategori, ini juga sama, yang lainnya kita hapus. Jadi where ID kategori,
maka kembali dia akan memanggil data kategori. Ya, seperti ini ya. Sudah kita buat, maka kita akan uji coba. Nah, ini tadi minuman, coba kita klik simpan ya. Apakah berubah atau enggak? Ya, sudah berubah ya. Jadi edit sudah bisa, simpan sudah bisa, sekarang tuh hapus. Untuk hapus kita belum buat ya, jadi kita buat perintah hapus, yaitu delete. Ini hapus kategori, maka ini delete tbl kategori id kategori, kemudian ini kita panggil data kategori ya. Kita kembali ke sini, apakah sudah bisa dihapus atau belum. Nah, kita sini hapus kategori. Belum terhapus ya. Hapus kategori, kenapa belum ya? Coba kita lihat sini. Udah betul-betul delete from, ya, hapus kategori ya. Wah, kita coba sekali lagi. Ya, sudah terhapus ya, jadi sudah bisa kita buat. Kita tambah lagi, misalnya mungkin buat yang baru ya. Kita coba, ini makanan 4. Oke, sudah ya. Jadi sudah bisa ditambahkan data kategori. Ya, cepat bukan? Karena codingnya bisa kita modifikasi dengan cepat. Nah, sekarang kita mau buat data satuan. Jadi kita akan membuat data satuan. Kita akan tambahkan di sini. Jadi ini kita tutup saja. Kita akan tambahkan data satuan. Page control, kita copy lagi ini ya. Kita akan copy, lalu kita rubah menjadi data satuan. Jadi kita buat sini satuan, 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 satuan ya. Jadi semua yang ada ini kita rubah. Ini juga sama, kita rubah jadi satuan ya. Kita akan copy ini untuk mempercepat pembuatannya ya. Jadi nggak perlu diketik semua. Ini satuan, satuannya. Jadi ini kita rubah semuanya, jangan sampai ada yang lupa. Ya, sudah ya, sudah kita buat di dalam page control. Langkah selanjutnya kita buat di foldernya ya. Jadi kita akan copy ini ya, data kategorinya, lalu kita rubah menjadi data satuan. Jadi kan cepat. Nah, ini juga sama, kita rubah ya. Ini kita rubah jadi satuan. Ya, semua ini kita rubah jadi satuan. Satuan, 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 satuan. Oke, sudah semua. Kemudian di dalamnya juga kita rubah ya, semua codingnya ini kita rubah. Kita buka aja sekali semua ya filenya. Kita buka dengan notepad ya, kita rubah. Ini kita rubah jadi mulai dari sini dulu ya, mulai dari list. Mana list ini? List satuan ya. Ini kita rubah jadi satuan.
kemudian ini juga NM satuan ya. Jadi cepat, jangan lama-lama. Satuan, kemudian sini data satuan, ini juga nama satuan. Ini kita rubah jadi NM satuan. Kemudian ini juga kita rubah jadi edit satuan, ID-nya ini ID satuan juga. Ini hapus satuan, jadi satuan. Oke, sudah kita buat ya. Jadi ini sudah cepat di satuan. Lalu kita rubah di dalam menu all ya. Jadi menu all kita rubah, ini box kita rubah jadi data satuan. Dan ini kita rubah juga linknya menjadi open sama dengan data satuan. Data satuan. Nah, sudah kita rubah ya. Sekarang kita refresh dulu, apakah sudah berubah atau belum. Nah, ini sudah ada ya, kita klik data satuan. Ya, sudah bisa. Sekarang kita untuk nambah satuannya. Kita akan rubah di sini ya. Jadi di list satuan tadi untuk tambah, ini kita buat tambah satuan. Ya, tambah satuan. Maka di sini kita ambil tambah satuan. Akan buat sini satuan. Kemudian juga sini satuan. Kemudian ini tambah satuan, ini juga sama satuan, kemudian sini satuan, 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 ini juga kita rubah simpan satuan ya. Jadi sudah kita buat semuanya, sudah berubah. Oke, lalu kita buat perintah simpan satuan. Berarti sini NM satuan, ini adalah nama satuan, satuan, ini NM satuan, ini satuan, ini juga kita rubah menjadi satuan. Nah, itu sudah. Coba kita coba untuk membuatnya ya. Ini tambah satuan. Nah, ini kita udah satuan, misalnya adalah gram. Lalu kita simpan. Nah, ini sudah masuk ya. Sekarang kita buat perintah edit. Nah, edit itu di sini ya, edit satuan, tbl satuan, kemudian sini ID satuan, ini juga nm satuan, ini sini kita rubah juga satuan, satuan, ini kita rubah juga satuan, 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 ini satuan, ini update satuan, satuan ya, kita rubah ini satuan, ini juga kita rubah satuan, satuan, rubah ini satuan, satuan, ini juga kita rubah. Jadi semua kita rubah ya. Jadi kita rubah sini satuan. Oke, baik, ini sudah kita rubah semuanya. Kemudian update-nya, update satuannya kita rubah juga, ini jadi satuan juga, ini juga satuan,
Ini juga kita rubah ya, ini satuan, ini satuan ya. Jadi ini juga NM satuan, 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 satuan. Nah, ini kita rubah juga, jangan sampai lupa. Nah, sudah kita buat ya. Sekaligus saja untuk hapus ya, tadi edit hapus, sekarang hapus juga demikian. Ini satuan, kemudian sini satuan, ini juga kita rubah jadi satuan. Oke, sudah sampai di sini. Kita misalnya refresh dulu, kita akan edit misalnya di sini, maka kita buat sini misalnya gram, misalnya. Simpan. Ya, sudah berubah. Mau kita hapus dari sini. Ya, sudah siap semuanya ya. Jadi sudah kita buat data kategori, data satuan. Demikianlah ya video tutorial pembuatan aplikasi menggunakan admin LTE dan PHP. Sampai di sini dulu video ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Kita akan berjumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.